Kota Bandung dan seluruh keluarga Dr. Insinyur Soekarno dan juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Barat dan Musbida Kota Bandung, juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, juga Bapak Wakil Wali Kota Bandung dan Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, juga Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Kota Bandung. Baik hadirin yang kami hormati, kita akan menyaksikan bersama inilah penampilan dari band 100%.
Thank you very much. I'm very honored again for this opportunity to play for the Honorable Mayor of Bandung, Pak Ridwan Kamil, and his distinguished guests. Hatur nuhun pisan kanggo kesempatan ieu untuk mintonkeun lagu di acara peresmian penggunaan nama Jalan Dr. Insinyur Soekarno Merdeka! Merdeka! Baik, luar biasa. 100% merupakan kelompok kolaborasi musik multi etnik yang berasal dari Kota Bandung yang berdiri tahun 1999 dengan mengusung tema Nusantara yang mempunyai visi misi mempersatukan budaya bangsa di Indonesia maupun di luar negeri. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Wali Kota Bandung. Mari sejenak kita menundukkan kepala kita, ditemani oleh hujan yang menjadi berkah di bumi Bandung, untuk menghaturkan doa terbaik kita kepada para pahlawan mereka-mereka yang telah memperjuangkan, yang telah mendirikan, dan telah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Juga untuk almarhum Dr. Insinyur Soekarno yang namanya akan diabadikan hari ini. Mengheningkan cipta dimulai.
Selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan keputusan Wali Kota Bandung tentang perubahan nama jalan Cikapundung Timur menjadi Jalan Dr. Insinyur Soekarno oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan. Keputusan Wali Kota Bandung nomor titik 2 621 garis miring titik 1079 garis datar DPMP garis miring 2015 tentang perubahan nama Jalan Cikapundung Timur menjadi Jalan Dr. Insinyur Soekarno. Wali Kota Bandung menimbang A. Bahwa jalan sebagai bagian dari prasarana dan sarana kota mempunyai peran penting dalam kelancaran transportasi sesuai dengan fungsinya dan tidak terlepas dari kawasan yang melingkupinya sehingga penamaannya berkenaan dengan ciri-ciri fisik kawasan yang melingkupinya. B. Bahwa kawasan Jalan Cikapundung Timur secara fisik berbatasan dengan kawasan Sungai Cikapundung dan di kawasan dimaksud berdiri Gedung Merdeka yang pada tahun 1955 digunakan sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Yang pertama dan salah satu penggagas konferensi dimaksud adalah Dr. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. C. Bahwa untuk mengenang jasa Bapak Dr. Insinyur Soekarno sebagai salah satu penggagas terselenggaranya Konferensi Asia Afrika, maka pemerintah Kota Bandung bermaksud mengubah nama Jalan Cikapundung Timur menjadi Jalan Soekarno sebagai upaya mengenang dan menghargai jasa dan upaya Bapak Dr. Insinyur Soekarno sebagai salah satu penggagas Konferensi Asia Afrika, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dan menginspirasi semangat kemerdekaan serta kemandirian di negara Asia dan Afrika. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf C, maka perlu penetapan keputusan Wali Kota Bandung tentang perubahan Jalan Cikapundung Timur menjadi Jalan Dr. Insinyur Soekarno. Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan C1 perubahan nama Jalan Cikapundung Timur menjadi Jalan Dr. Insinyur Soekarno. Kedua, perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini. Ketiga, ketentuan yang mengatur hal-hal yang dan atau bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 November 2015. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ditandatangani. Untuk salinan resmi Sekretaris Daerah Kota Bandung Dr. Anes Haji Yosi Irianto MSI. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Jawa Barat 2 sampai dengan 12 dan 13 Kepala Lurah Kota Bandung. Pembacaan selesai. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan syukur, alhamdulillah, syukur sebesar-besarnya atas karunia Allah, sehingga pada siang hari ini
kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara untuk peresmian Jalan Dr. Insinyur Soekarno. Saya berdiri di sini adalah sebagai wakil keluarga Bung Karno. Selain itu, saya juga adalah sebagai ketua umum Yayasan Bung Karno yang didirikan oleh seluruh putra putri Bung Karno. Pada siang hari ini, ya kami dari bersama beberapa anggota keluarga, saya beserta keponakan saya, yaitu Putih Guntur Soekarno Putra dan Paundra Karna, Putih adalah putri dari Mas Guntur Soekarno Putra, kemudian Paundra Karna itu putra dari Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Selain itu di sini ada Ibu Revana dari istri dari Mendiang Topan Soekarno Putra. Beserta Ibu Siti Nubrata dan keluarga lainnya. Pertama-tama tentu kami dari keluarga Bung Karno dan juga dari Yayasan Bung Karno mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada warga Bandung dan juga dipimpin oleh Pak Wali Kota Pak Ridwan Kamil dan juga kepada DPRD, Ketua DPRD yang telah menyetujui untuk segera pada hari yang bertepatan dengan Hari Pahlawan ini menjadikan Jalan Sukabundung diubah menjadi Jalan Dr. Insinyur Soekarno. Karena kalau bukan atas mungkin permintaan dari anggota masyarakat yang banyak dan juga dari para pemimpin-pemimpin di Kota Bandung ini, yaitu Wali Kota, dan DPRD dan sebagainya, tentu Jalan Soekarno ini belum tentu bisa terwujud. Seperti dikatakan tadi oleh Saudara Ferry, bahwa sudah 4. Pokoknya dari zaman waktu itulah, dari zaman reformasi katakan, tahun berapa? Itu tahun 1998, karena ketika zaman Orde nggak mungkin lah ada Jalan Soekarno. Kemudian mulai tahun 98 sampai sekarang belum Bandung ini mempunyai jalan yang namanya Jalan Soekarno. Kami sangat bahagia, Bung Karno juga rasanya berbahagia di dalam sana karena mendapat penghargaan yang besar justru oleh rakyat Bandung, sebagian kecil dari rakyat Indonesia. Saya sebagai Ketua Yayasan Bung Karno sangat setuju dan sangat sering mendapat permintaan dari masyarakat dari Sabang sampai ke Merauke untuk dibuatkan nama Jalan Soekarno. Pada kenyataannya di Santero Nusantara ini mungkin tidak ada nama Jalan Soekarno. Kalaupun ada,
namanya Jalan Soekarno-Hatta. Nah, di sini supaya masyarakat Bandung, terutama generasi muda, generasi penerus, mengetahui soal nama itu di dalam dunia politik bisa dipolitisir. Apa ya, diolah-olah, digoreng-goreng politik. Pemerintah Orde Baru ini kan tadi ada pesan Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, ini ada cerita. Pemerintah Orde Baru itu kalau mau memberi penghargaan atau apa kepada Bung Karno itu, di balik itu ada suatu maksud. Kami keluarga sudah sangat mengerti, sudah sangat waspada. Pada waktu pemerintahan Orde Baru, manakala mau menjelang pemilu di era Orde Baru, tentu ada suatu upaya yang kedengarannya seperti menghargai Bung Karno. Di tahun pemilu di zaman Orde itu, seingat saya dimulai tahun 71. Kemudian pemilu kedua tahun 77. Inginnya Bung Karno itu dimakamkan di daerah Jawa Barat, daerah Priangan. Tetapi kenapa Bung Karno tidak dimakamkan di Jawa Barat atau Priangan? Itu adalah waktu itu keputusan dari Presiden Soeharto. Pada waktu itu keluarga tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengikuti saja apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Pak Rijal Ramli. Pak Rijal Ramli. Pak Rijal Ramli. Pak Rijal Ramli, selamat datang. Saya teruskan. Jadi pada tahun itulah Bung Karno dimakamkan di Blitar. Alasannya supaya dekat makam ibunya. Bung Karno tidak mau. Bung Karno hanya minta dituliskan Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Nah, jadi supaya warga Bandung tahu, itulah sebetulnya kehendak dari Bung Karno. Selanjutnya, sambutan Wali Kota Bandung dihadiri kata-kata peresmian. Hadirin, kita sambut Bapak Ridwan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang keras ya. Merdeka! Sampurasun. Yang saya cintai, seluruh warga Kota Bandung, tepuk tangan untuk warga Kota Bandung, terutama yang tadi berdiri hujan-hujanan. Nanti hadiahnya selfie ya. Itulah generasi hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, keluarga besar pendiri Republik ini, keluarga besar Bung Karno, yang dipimpin oleh Mas Guru Soekarno Putra dan seluruh keluarga yang hadir, Ibu Levana, Ibu Putih, dan seluruh keluarga. Yang saya hormati
pimpinan DPRD Jawa Barat beserta seluruh anggota, yang saya hormati pimpinan DPRD Kota Bandung beserta anggota, yang saya hormati Wakil Wali Kota Bandung, teman seperjuangan membangun Kota Bandung, Mang Oded, yang saya hormati para pejabat yang hadir mewakili pemerintah Kota Bandung, dan yang saya banggakan, yang menjadi inspirasi saya, Bapak Menteri Rizal Ramli. Tepuk tangan untuk Pak Menteri. Hadir di sini juga para ketua partai, salah satunya Ketua DPD PDI Perjuangan, Pak T.B. Hasanuddin, atur nuhun. Yang saya hormati para sesepuh Kota Bandung, para pejuang kemerdekaan, dan seluruh hadirin hadirat yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita bisa hadir di acara istimewa ini, di acara peresmian penggunaan nama Jalan Dr. Insinyur Soekarno dalam rangka Hari Pahlawan tanggal 10 November 2015. Saya pribadi juga alhamdulillah, saya naik panggung, hujan sudah reda. Hari ini mengingatkan kita bahwa sejatinya manusia diukur oleh kebermanfaatannya pada masyarakat, pada bangsa, dan pada tanah airnya. Hari ini juga mengingatkan kita sedang merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan yang harus menjadi nilai nomor satu dalam membangun Indonesia. Hari ini juga kita menghormati jejak-jejak lahirnya Indonesia di bumi Parahyangan di Kota Bandung yang diciptakan Tuhan saat sedang tersenyum. Di hari ini juga kita menghormati perjuangan proklamator, perjuangan pengonsep Indonesia di bumi Parahyangan di jalan yang istimewa ini. Di hari ini, warga Bandung yang begitu cinta dengan Bung Karno menyalurkan aspirasinya kepada kami dan melalui anggota dewan, dan setelah sekian lama kami diskusikan, kami menyepakati bahwa jalan istimewa ini didedikasikan menjadi Jalan Dr. Insinyur Soekarno. Bapak Ibu bisa saksikan di ujung penglihatan Bapak Ibu di depan ada wajah Bung Karno yang sedang tersenyum. Jalan ini dipilih karena memiliki 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh jalan-jalan lain di seluruh Kota Bandung. Yang pertama, jalan ini bermuara pada Jalan Asia Afrika, jalan raya pertama di Tanah Jawa. Yang kedua, jalan ini melindungi sebuah gedung yang namanya Gedung Merdeka yang mengantarkan Bandung sebagai ibu kota solidaritas Asia dan Afrika. Ketiga, jalan ini dilindungi oleh sebuah sungai, ibunya orang Bandung, yaitu Sungai Cikapundung. Atas alasan-alasan religiusitas, logika, dan metafisika itulah kami memutuskan bahwa jalan yang terbaik yang bisa diberikan kepada putra terbaik, putra Sang Fajar, adalah jalan ini yang dulu diberi nama Jalan Cikapundung Timur. Saudara-saudara yang saya banggakan, jejak-jejak kehidupan Soekarno muda di Kota Bandung dimulai sejak kedatangan untuk bersekolah di sini. Bung Karno belia pernah berkata, untuk menaklukkan Nusantara, saya harus bersekolah dan tinggal di Kota Bandung. Adik-adik, ingat, ucapan adalah doa. Saya baik sound itu. Ucapan adalah doa, dan ucapan Bung Karno itu menjadi kenyataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nusantara ditaklukkan oleh Bung Karno melalui pematangan ideologinya di Kota Bandung. Bung Karno juga melahirkan sebuah konsep universal, yaitu pembelaan terhadap warga-warga miskin,
warga-warga teraniaya dalam konsep Marhainisme. Marhainisme adalah sebuah nama, tapi di balik itu adalah nilai-nilai luhur, universal, yang harus kita resapi siapapun kita, terutama kita yang ditakdirkan Allah saat ini sedang menjadi pejabat-pejabat di Republik Indonesia. Soekarno juga menjadi cerdas, pintar, dan berani karena beliau juga bersekolah di sekolah yang istimewa, yaitu Technische Hogeschool atau THS yang sekarang bernama Institut Teknologi Bandung. Beliau mendapat gelar insinyur di bidang teknik sipil dan berkarya juga di bidang arsitektur, sehingga jejak-jejak bangunan yang didesain oleh Bung Karno banyak hadir di kota Bandung. Bung Karno juga pada saat muda hidupnya sangat sederhana. Di rumah milik Ibu Inggit Garnasih, Soekarno berkumpul bersama tokoh-tokoh perintis kemerdekaan dan melahirkan ide-ide perjuangan, juga melahirkan lahirnya partai pertama di Indonesia, Partai Nasional Indonesia tahun 27, menginspirasi Sumpah Pemuda 1928 dan melahirkan Partai Indonesia atau Partindo 1931. Di sini pula pemikiran-pemikiran kritis Bung Karno terasah dan tumbuh, sehingga terlibat aktif dalam kegiatan politik yang mengantarkan kegiatannya untuk ditangkap dan diadili oleh pemerintah kolonial, sehingga beliau ditahan dan di penjara Banjar. Bapak Ibu yang saya hormati, penjara Banjar ini di zaman kolonial adalah penjara untuk orang-orang kriminal jalanan, sehingga bagi Bung Karno itu salah satu penghinaan. Disitulah pula saya memohon izin kita langkahkan 500 sampai 1000 langkah kita menuju sel nomor 5 tempat Bung Karno dahulu di penjara. Fisiknya di penjara, tapi tidak pikirannya. Di sanalah Bung Karno menuliskan pemikiran-pemikiran untuk menggugat kolonialisme dalam pidatonya Indonesia Menggugat. Karena itu, para hadirin sekalian, sangat wajar jika pemerintah Kota Bandung memberikan penghargaan setinggi-tingginya dalam bentuk mengabadikan namanya menjadi salah satu nama jalan di Kota Bandung. Dan seizin dari keluarga Bung Karno, nama resminya adalah Dr. Insinyur Soekarno. Insinyur gelar resmi di zaman kolonial, doktor gelar yang diberikan setelah kemerdekaan, dan Soekarno dituliskan dengan huruf U, bukan OE. Jadi nama Soekarno itu di huruf U diartikan bahwa beliau tidak menyukai OE itu sebagai warisan dari pemerintah kolonial. Hanya dalam tanda tangannya sudah terlanjur dengan tanda tangan yang disebut Soekarno. Jadi adik-adik, sekarang mulai dari sekarang dihafal Soekarno itu dengan huruf U, pernah besar dan mengonsepkan lahirnya Indonesia itu di Kota Bandung. Saya sering bilang, Indonesia mungkin diproklamasikan di Jakarta, tapi rahimnya kemerdekaan Indonesia itu ada di Kota Bandung. Dan sesuai dengan pesan Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Terjemahan dari kalimat bahasa Inggris, never leave history. Jadi bukan melupakan, kalau melupakan forget. Pidato Bung Karno itu adalah never leave history. Jadi diterjemahkan menjadi jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan hadiah ini juga saya dedikasikan untuk pemuda-pemuda Bandung. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan sejarah. Bung Karno pernah bilang, beri saya 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Itu artinya masa depan Indonesia, masa depan kejayaan Indonesia akan datang dari generasi-generasi muda, generasi yang pintar, generasi yang berani, dan generasi yang peduli terhadap nasib Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Dengan ini saya atas nama warga dan pemerintah Kota Bandung secara resmi meresmikan penggunaan jalan Dr. Insinyur Soekarno. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada beliau dan kita yang ditinggalkan generasi-generasinya bisa menghantarkan Indonesia sesuai cita-cita Bung Karno, yaitu adil dan makmur. Sekian, dan saya undang keluarga Bung Karno untuk menemani saya menggunting pita di depan sebagai simbolisasi dari resminya penggunaan jalan Dr. Insinyur Soekarno, ditemani oleh Ketua DPRD Jawa Barat dan Ketua DPRD Kota Bandung. Dan juga Bapak Menteri Pak Rizal Ramli, saya mohon perkenannya juga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian peresmian penggunaan nama jalan Dr. Insinyur Soekarno dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2015 di Kota Bandung. Alhamdulillah Bandung juara apa? telah selesai. Jempol. Kembali ke tempat. Pak jempol apa? Jempol Pak, Pak Rizal Ramli. Ya. Pak Guru. Iya, Bandung juara. Pak lagi Pak. Pak Wali lagi, Pak Wali. Pak Wali. Foto bareng lagi Pak. Kencang Pak. Beh. Kamera. Anjing. Pak jempol Pak. Jempol. Turun. Selesaikan doa dulu. Ayo. Makasih ya, makasih. Mau dipoto silakan. Ya, siap. Kita saksikan bersama peresmian telah
langsung diresmikan oleh Bapak Wali Kota Bandung dan juga perwakilan dari keluarga Soekarno, yaitu Bapak Guru Soekarno Putra. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini hadir juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Bapak Rizal Ramli. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baik hadirin para tamu undangan yang kami hormati, dengan demikian acara peresmian penggunaan nama jalan Dr. Insinyur Soekarno dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2015 di Kota Bandung alhamdulillah secara resmi telah selesai. Dan mohon berkenan dengan hormat kepada seluruh tamu undangan, Bapak Wali Kota Bandung, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Barat, Muspida Kota Bandung, Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, keluarga Soekarno, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung, dan seluruh hadirin tamu undangan yang lain. Kami mohonkan untuk dapat berjalan kaki dan napak tilas ke situs sel Bung Karno ex penjara Banjai atau yang disebut juga dengan Monumen Soekarno Banjai, dan akan diiringi oleh drum band sebanyak 40 siswa dari SMK Negeri 6 Bandung, dan serta akan didampingi oleh para mojang jajaka, dan juga akan
Kudu beda angle. Sebagai saya Soekarno. Baiklah. Bapak kami selaku Duta Yayasan Soekarno dan Bapak keluarga besar kami persilahkan kepada rombongan Bapak Ridwan Kamil sebagai Duta Yayasan Soekarno, kepada rombongan Bapak Guru Soekarno Putra dan keluarga besar, dan tim revitalisasi situs Bajai, juga kepada para undangan kami persilahkan untuk duduk di tempat yang telah kami sediakan. Tentunya kita sangat bahagia sekali karena di sore hari ini kita menjadi saksi sejarah, menjadi perjalanan saksi sejarah. Pada hari ini telah dibuka, telah diresmikan situs sel penjara Bung Karno, yaitu Monumen Soekarno Bajai. Kitab alam semesta, di mana tersimpan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijaksanaan. Niscaya bangsa ini harus cerdas. Bangsa ini harus cerdas sebagai konsekuensi dari pembodohan, pemiskinan yang dilakukan oleh penjajah. Kalau kita cerdas bangsa ini, baru kita terangkat martabat yang dengan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tadi kita meresmikan jalan Presiden Soekarno, kan jalan Cikapundung, kemudian sebagai rangkaian acara kita di sini di tempat Bung Karno di penjara Bajai, yang keadaannya saya lihat sangat menyedihkan. Tapi saya merasa berterima kasih kepada pemerintah Kota Bandung, khususnya kepada Pak Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil, yang adalah juga sebagai duta dari Yayasan Bung Karno, yang telah memfokuskan dirinya yang ketika ini sebagai pejabat untuk dapat merevitalisasi atau memugar dari petilasan Bung Karno di sini, yang mana di dalam sel inilah Bung Karno pernah dipenjara. Tapi bentuk aslinya menurut saya juga tidak begini. Dulunya ini rangkaian dari sel-sel sampai ke sana mungkin. Tetapi Tuhan menghendaki sejarah kita melalui masa-masa kelam, terutama bagi Bung Karno di era Orde Baru. Pada waktu itu, di masa Orde Baru, kalau saya lewat di sini,
maaf saja penjara ini yang tinggal secuil. Ini maaf kalau saya katakan 11-12 gitu dan sama toilet. Tapi untungnya atas kehendak Allah juga pada sore hari ini kita dapat melihat peresmian membuka kembali situs ini sebagai bahan pelajaran terutama sejarah bagi generasi penerus sesuai dengan amanat Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ya, dalam bagian tugas saya juga mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke agar melestarikan petilasan-petilasan dari Bung Karno. Dan saya juga meminta kepada daerah-daerah tersebut agar jika ada rencana untuk pelestarian dan sebagainya, kami dari Yayasan Bung Karno sangat mengharap untuk dihubungi atau diberitahu apa rencana-rencana dari daerah-daerah itu. Karena maaf saja, banyak sekali mungkin yang terjadi nantinya kesalahan atau kekeliruan dalam berbagai hal ketika melestarikan dalam hal ini petilasan Bung Karno. Bapak pejabat pemerintahan di daerah-daerah itu, apabila ada petilasan Bung Karno atau ada melakukan sesuatu tentang Bung Karno, haraplah menghubungi Yayasan Bung Karno supaya tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan pada sejarah. Satu hal tadi yang untuk Pak Wali itu sangat cermat dari apa yang beliau ketahui, masukan dari saya, dan wajar beliau sebagai duta dari Yayasan Bung Karno telah mengingatkan tadi di pidatonya hal remeh kayaknya tapi penting tentang penulisan nama Bung Karno atau Soekarno. Masih banyak ditulis Soekarno dengan OE, Soekarno. Terlebih-lebih bandara di Jakarta, di Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta. Padahal pesan Bung Karno bisa dibaca di buku autobiografinya. Di halaman berapa saya lupa, ditulis bahwa sejak Indonesia merdeka, Indonesia punya bahasa nasional sendiri, punya bahasa nasional. Butir ketiga Sumpah Pemuda menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa nasional juga tentunya di dalamnya ada aturan ejaan. Sekarang kita menganut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dalam penulisan huruf kita menyuarakan U dengan huruf lambang huruf U, bukan U dengan OE. OE itu adalah ejaan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih Mas Guru, kami mohon untuk tetap di tempat silakan. Kami persilakan kepada keluarga Bung Karno untuk dengan Bapak untuk ke depan, dan silakan didampingi oleh Bapak Ridwan Kamil selaku duta dari Yayasan Soekarno untuk Yayasan Bung Karno. Kami persilakan untuk Bapak, Ibu. Ini Mbak Uli.
Kami persilakan. Setelah pengalaman bunga, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih kepada keluarga besar Bung Karno. Dan kami persilakan untuk para wartawan dan fotografer untuk kembali ke tempat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, tamu-tamu undangan khususnya dari provinsi, Ibu Ida selaku Ketua DPRD beserta Forum Pimpinan Daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat, dan saya hormati Ketua DPRD Kota Bandung beserta seluruh anggota yang hadir, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, dan saya hormati keluarga besar Bung Karno yang hadir berkenan meresmikan renovasi, dan seluruh pejabat-pejabat Pemkot Bandung dan warga Bandung yang saya teramat cintai dan media juga. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan apa yang kita lihat dengan mata kita, inilah perjalanan sejarah, ya. Perjalanan sejarah di mana sel kecil dengan ukuran 2x2 meter ini yang disebut sel nomor 5 ini adalah tempat dulu Bung Karno di penjara sebelum dipindahkan ke Sukamiskin di penjara yang lebih besar dan berbeda. Dulu tempat ini adalah penjara besar, tapi dalam sejarah Orde Baru tanah ini dikerjasamakan menjadi kawasan komersial, sehingga dengan sedih saya juga menyampaikan bahwa ini menjadi kompleks ruko-ruko yang secara ekonomi pun tidak terlalu banyak kehidupan. Satu fakta yang harus saya sampaikan, saya berdiri di sini bukan sebagai wali kota Bandung. Saya berdiri di sini atas tanggung jawab yang diberikan oleh Yayasan Bung Karno kepada saya sebagai duta nilai-nilai Bung Karno. Disitulah saya bergerak mencari upaya. Karena saat saya hadir menjabat sebagai wali kota, tempat ini sangatlah tidak baik, tidak terhormat, kotor, kusam, mohon maaf bau pesing, dan lain sebagainya. Bukan sebuah tempat yang selayaknya untuk dijadikan tempat terbaik dalam menghormati sejarah Republik. Ke tingkat 2an saya tidak bisa membelanjakan uang untuk ini, kan begitu. Sehingga kami selaku duta Yayasan Bung Karno telepon sana telepon sini, berupaya sana sini untuk memperbaiki. Dan saya sampaikan sampai hari ini pun situs ini masih berhutang kepada tukang tembok, kepada mereka tokoh material yang dihutangin atas nama sejarah dan kecintaan. Jadi jika semua yang hadir di sini mencintai sejarah dan Bung Karno, saya menghimbau agar kita berupaya untuk terus bersama-sama menyelesaikan PR yang belum selesai. Bapak Ibu bisa duduk di sini, jangan pernah melupakan mereka-mereka yang membuat kita bisa duduk di sini. Jadi kalau bisa menyisihkan seperak dua perak untuk menyempurnakan situs ini, dengan senang hati panitia akan terus menyempurnakan. Selain memang belum lunas juga, mohon izin, ini adalah temporer, Guru, sehingga ini di-print dalam rangka Konferensi Asia Afrika, sehingga tentunya dalam keterbatasan waktu, isinya, tekstualnya, pronunciation dan sebagainya
tentunya belumlah sempurna. Dan kami berharap dinding ini sesuatu yang permanen, bukan cetakan seperti ini. Nah, karena itu Pak Indra Perwira, saya ucapkan terima kasih sudah bekerja keras atas nama tim yang saya tahu siang malam memperjuangkan seselesainya revitalisasi ini. Dan saya ajak nanti bersama-sama untuk ke Yayasan Bung Karno di Jakarta untuk melengkapi semua hal yang belum sempurna. Atas nama pribadi dari Yayasan Bung Karno, saya mengaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semuanya, termasuk Profesor Surya yang sudah membuat patung ini, patung di mana Bung Karno sedang merenung, menyimbolkan pencarian sebuah gugatan-gugatan dan nilai-nilai kebangsaan, menggugat setiap ketidakadilan pada zaman itu. Dan lahirlah pidato yang luar biasa yang namanya kita namai Indonesia Menggugat. Tapi makna dari gestur ini menandakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang melahirkan karya-karya besar. Karya-karya besar lahir dari rencana-rencana besar. Dan rencana-rencana besar lahir dari mereka-mereka yang berpikir besar. Itu pesan yang harus kita renungkan. Maka di generasi saya lahir setahun setelah Bung Karno meninggal, sehingga tidak mengalami zaman beliau. Tapi intinya, generasi saya dan generasi sesudah saya, insya Allah harus bisa melestarikan kebaikan-kebaikan pendahulu-pendahulu kita, khususnya Bung Karno, yang begitu banyak persentuhan sejarah waktu di Kota Bandung. Mari kita menjadi bangsa yang besar, menghasilkan karya yang besar oleh rencana besar, karena kita terbiasa dilatih untuk berpikir besar. Itulah jalan menuju kejayaan Indonesia di mata dunia. Saya juga kurang hafal karena saya dengar rencananya pengelolaan kawasan ini sudah selesai, akan dilelang ulang untuk proyek baru yang saya juga belum hafal karena di ranahnya provinsi. Tapi saya titip ke Ibu Ketua DPRD, bagaimana caranya kita seimbangkan kehormatan sejarah dengan mungkin pertumbuhan ekonomi yang mungkin dibutuhkan oleh kota dan provinsi. Tapi tidak begitu. Saya yakin ini hadir asal dulunya direncanakan seperti ini. Dijepit oleh ruko. Saya tidak tahu apa yang dikerjakan orang-orang di atas, di balik jendela. Sesuatu yang sangat tidak sakral. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di era Bu Ine sebagai Ketua DPRD, Kak Iswa Ketua DPRD, saya wali kota, kita berupaya membuat kemartabatan tempat ini hadir lagi. Dan gimana caranya tadi pesan Mas Guru, siapapun wali kotanya, Ketua DPRD-nya, tempat ini harus lestari. Tempat ini harus lestari. Apakah dikunci dalam sebuah peraturan dan anggaran dan sebagainya, itulah warisan kita minimal. Karena bagi saya kewarikotaan adalah kesementaraan. Itu hakikat hidup kita. Semua jabatan kita itu kesementaraan. Ada lahir, ada mati, ada datang dan ada pulang, ya. Ada kedatangan dan ada perpisahan. Nah, dalam kesementaraan itulah kita, pesan ibu saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Berilah yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan tanah air. Karena manusia yang terbaik adalah manusia yang manfaatnya, hidupnya paling banyak untuk masyarakat. Kalau itu dicamkan, insya Allah di jabatan apapun kita mendedikasikan energi hidup kita untuk kebaikan, untuk perubahan bangsa dan negara yang teramat kita cintai. Saya kira itu kurang lebih yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama semua bisa beres 100% seperti yang direncanakan. Dan tentunya
saya himbau untuk kita nengkleng ya, karena hidup adalah buduna, orang Sunda bilang hidup adalah bekerja sama. Kita kuat karena kita bekerja sama, kita sukses karena kita bekerja keras, dan kita dilindungi karena kita rajin berdoa. Oleh karena itu saya juga doakan mudah-mudahan tidak sia-sia perjuangan Bung Karno di sel nomor 5 ini, dan kita doakan agar kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia menjadi negeri adil dan makmur, negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang selalu diberi kemuliaan, keberkahan. Dan saya bermimpi suatu hari nanti insya Allah Indonesia akan menjadi juara dunia di berbagai bidang. Karena jika waktu itu sampai, tunailah tugas kita sebagai generasi mengantarkan mimpi-mimpi pendiri Republik ini seperti yang dimimpikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada para tetangga. Saya lihat di sini ya yang kerja di daerah. Kalau ada waktu kerja bakti, beres-beres sapu-sapu ya, sebagai penghormatan terhadap tempat yang teramat istimewa ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kehilafan. Tapi dari niat yang suci ini mudah-mudahan niat baik yang seadanya ini bisa diterima oleh kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Isi sambutannya sangat menggugah dan luar biasa. Tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa sangat sekali bermanfaat, dan tentunya pulang dari sini ada sesuatu yang tertanam di hati kita. Baiklah. Masih ada kami, masih dulu kita berdiri, harga berlimpah darah dan suci demi bela negeri. Kini tinggal terlihat dari jayanya sang pada bangsa. Kita telah merobek warna bendera, lukai sendiri. Boleh ikut jadi semua. Jangan engkau Nusantara, jangan engkau menangis, jangan engkau bersedih. Masih ada kami, masih ada kami di sini. Aku di sini membawa lentera, terangi jiwa-jiwa yang temaram, sirami hati yang layu, terkulai, bangkitkan nurani, bukakan jendela hati. Ayo kawan, ayo bangun dan berdiri, bangun dan berdiri, sambut
matahari. Ini hari milikmu, esok tetap milikmu. Jadilah matahari di tanah sendiri. Aku di sini membawa bendera gerangi jiwa yang termarah, sirami hati yang layu terkulai, bangkitkan nurani, bukakan jendela hati. Ayo kawan, bangun dan berdiri, sambut pagi, kejar matahari. Hari ini milikmu, esok tetap milikmu. Jadilah matahari di tanah sendiri. Baiklah saudara sebangsa dan setanah air, telah selesai peresmian situs bersejarah Banjai, dan untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ridwan Kamil, Mas Guru Soekarno Putra beserta keluarga dan tim untuk berdiri bersama menyanyikan Pada Negeri Bersama-sama, dan para hadirin kami persilakan untuk berdiri. Semua ikut aja ke sini. Kami persilakan untuk ke depan bersama-sama. Berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami berbakti. Selamat Hari Pahlawan untuk Indonesia tercinta. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Ketinggalan ini. Kayak gimana? Pak, sebagai duta Yayasan Soekarno. Ya, intinya hari ini Hari Pahlawan. Alhamdulillah di Kota Bandung tanggal 10 November 2015 kita selain upacara rutin di pagi hari, ada dua acara istimewa. Yang pertama adalah meresmikan peresmian jalan Cikapundung Timur menjadi Jalan Dr. Insinyur Soekarno pakai U. Alasan jalan itu dipilih hasil pertimbangan karena dia bermuara Jalan Asia Afrika, jalan raya pertama di Kota Bandung, diapit oleh Sungai Istimewa, Sungai Cikapundung, dan diapit oleh Gedung Merdeka. Kedua, kita atas kudunan dari mereka-mereka yang cinta sejarah Bung Karno, saya sebagai duta Yayasan Bung Karno mengorganisasikan renovasi ini. Jadi kapasitasnya bukan sebagai wali kota Bandung, ya. Kapasitasnya sebagai warga biasa yang ditugasi oleh yayasan untuk merawat situs-situs. Alhamdulillah belum 100% tapi layak untuk dikunjungi, dan keluarga tadi juga hadir. Berapa total pendanaannya, Pak? Saya lupa ya, mungkin 1,5 M. Kalau 1,5 M itu udunan atau? Udunan, Kalau jalan, sumbangan Pak, dari sana sih. ada kandidat lain nggak sebelum akhirnya Cikapundung? Ada yang mengusulkan jalan Banjai,
Tapi tadi dengan pertimbangan tadi, kemudian Jalan Merdeka juga, tapi Merdeka udah terlalu melekat dari sejak lama. Akhirnya yang dipilih sesuai. Karena tadi keistimewaannya dibanding-banding, kan Bung Karno itu titik persentuhannya banyak, tapi yang jalannya dijamin akan banyak terhormat itu jalan itu. Karena nggak ada hubungan kalau mati nggak mati, itu masalah zaman. Nanti di zaman setelah saya atau siapa bisa hidup lagi atau beda lagi fungsinya, saya kira nggak ada masalah. Tapi kan nama itu abadi. Oh, tadi SK-nya nomor berapa? Duh lupa, ada di Pak ini, untuk Kepwal. Sip. Pak. Mas Guru. Iya. Oh udah ya. Mas Guru bentar. Oke. Silakan. Sebagai duta Soekarno, Ya karena apa ya, kami juga mengenal sebagai pribadi Pak Ridwan Kamil, dan apa ya dari awalnya dari pertemanan lah, bahwa Pak Ridwan Kamil sudah sangat menghargai seorang akhirnya beliau juga kami ajak, kami juga menceritakan pada beliau apa yang tentang Yayasan Bung Karno. Artinya banyak sekali hubungannya dengan penyelamatan atau pelestarian dari situs-situs atau petilasan-petilasan Bung Karno. Dan juga tentang ajaran Bung Karno, tentang sosok Bung Karno juga perlu disosialisasikan terus kan kepada generasi penerus. Nah, beliau sekarang menjabat sebagai wali kota dan tidak berkeberatan untuk kami minta duta dari Yayasan Bung Karno untuk ya bisa lebih mensosialisasikan tentang Bung Karno yang seharusnya hal seperti ini dilakukan oleh pemerintah pusat atau oleh negara. sejak kapan Pak? Ya. Sejak kapan diinvestasi? Tahun 2015 ini ya. Awal tahun 2015. Pak, terkait hutang yang masih ada untuk pemugaran ini Pak, itu Himbauan gimana? aja, Untuk iniannya Pak, untuk penyelesaian sendiri, apakah ada desakan di bawah pemerintah provinsi Pak? Ya, Yayasan Bung Karno juga akan terus karena ini menyangkut tanggung jawab moral juga dari kami, apalagi anak-anak Bung Karno dan dari Yayasan Bung Karno. Mestinya pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota sudah, dalam provinsi, bahkan sebetulnya dari pemerintah pusat hal-hal seperti ini harus dilakukan. Pak Guru, satu lagi Pak, selain jalan ini Pak, ada nama Soekarno, Jalan Soekarno lagi Pak di tempat-tempat lain, atau baru satu ini? Saya belum tahu. Yang banyak sih agak banyak sih enggak, Soekarno Hatta. Sip. Oke, sampai terakhir ya. Batik malam.